Baristanya juga cakep nih. biasa. High quality jomblo. Wih, makasih Nat. Silakan sambil diaduk sambil diminum. Rizal juga jomblo? Pengen Jomblo. mau jomblo bilangnya. Halo Nadia, minta kontak personnya. Enggak Ya, dong, gitu. enggak biar udah gede bisa Udah ngurus gede. sendiri Pak Ustaz. Siap. Zal, sekarang nggak balik ke kampung halaman atau sekarang udah punya kerjaan di Jakarta? Gimana ya? Udah ada sebetulnya di Jakarta udah ada. Katanya jadi timnya Betul ini banget. Novi. Betul. Apa sekarang aktivitasnya Rizal? Jadi aku pendampingan secara psikolognya dia. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang bisa Makasih, menginspirasi Mbak. kita, apa artinya kesabaran kayak orang sakit, kan kita juga handle yang sakit-sakit. Aku temuin sama dia. Kemarin kita ke Sukabumi ya. Iya betul. Ada Berarti Rizal ODGJ. ngebantu juga. Betul. Oh, iya. Jadi biar dia bisa melihat sendiri dan lebih bersyukur sama hidupnya dia. Iya. Dan lebih kenal karena pernah jadi pelaku. Betul, bukan Sebetulnya betul. orang pakai narkoba itu kan tahu kalau itu dia salah Iya. Orang tahu belum tentu mau. Orang mau belum tentu tahu. dan belum tentu mampu. Itu dia makanya. Makanya orang Islam itu harus memadukan 3. Ya. Tahu, mampu, dan mau. Oh, Tahu, mampu, tapi nggak mau juga susah. Iya juga. Zal, apa aja yang dilakuin sama Rizal untuk membantu teman-teman yang mungkin sekarang masih berusaha untuk bisa sembuh? Kayak Rizal. Untuk tips-nya ya buat kalian semua, apa namanya, jangan sampai melakukan kesalahan seperti saya. Cukup saya aja itu. Iya. Awal pertama kali itu dikasih Pergaulan. pergaulan Betul. apa? Ngasih atau nyoba-nyoba beli apa gitu? Pertama ya coba-coba itu. Dari Ikut teman. ya, ikut teman. Ikut Dari teman. gitu. Nah, itu Lingkungan emang ya. temen itu penting, lingkungan itu penting. Oke, betul. Ternyata bukan dari orang tua, bukan dari guru, Betul. bukan dari ustadznya kan? Bukan. Teman-teman. Ya. Saya gaul sama Pak Ustadz jadi ngaco nih. Bercanda, mulu kerja bercanda, mulu nggak pernah Iya, serius. tapi kan ada imannya. Oh iya betul, Ya, ada imannya. ilmunya. Iya. Nah, lagi sama Novi. Nov, emang nggak takut ya dipukul gitu, dicakar? Karena kan mindsetnya orang-orang tuh misalnya ODGJ tuh, ya dia melakukan hal tersebut bukan karena keinginan mereka. Entah itu dia nggak peduli, entah itu dia nggak sengaja, atau entah itu dia Tidak sadar nggak sih. sadar Betul, gitu. lebih Pernah tepatnya tidak ngalamin sadar. hal seperti itu? Yang disebutkan semua itu udah saya rasakan. Serius? Serius dicakar, ini bekasnya masih ada. Dicakar, terus dilempar batu kena tulang belakang, terus dipukul. Itu waktu itu abis sakit, terus kita besokannya harus ke Indramayu. Masih lemes-lemes ngebantu orang pas niat baik dan mikirnya pasif ya, bukan aktif. Betul. Pas kita deketin, dia langsung mukul. Kena muka dan badan itu bertubi-tubi. Jadi pas aku udah jatuh ke belakang, dia masih berusaha mukul aku lagi. Tapi Bidadari secantik ini ada yang mau berani menyakiti? bukan begitu. Sampai hati kalian ya. Tapi kan itu tidak salah. Tidak. Karena ada kesalahan itu ada 2. Ya. Ada kesalahan yang memang karena dia ada kesengajaan. Ada kesalahan yang memang dia unconscious, artinya sesuatu yang deviasi, penyimpangan. Ketika yang dilakukan itu tidak sadar, maka diangkat pena. Ya, Ada 3 orang yang diangkat pena. 1, anak kecil yang belum balik. ya, Anak kecil itu mau ngapa-ngapain, mecahin apa-apa, yang suruh tanggung jawab siapa? Orang tuanya. ya. Yang kedua, orang yang tertidur. Ya. Orang tidur itu dalam mimpi mukul temennya, ternyata yang kepukul istrinya. Maka tidak dihukum dosa, karena dalam mimpi. Mimpi sepak bola, nendang, ternyata yang tendang cuman istrinya. Maka tidak dihukum. Yang ketiga, orang yang di luar kesadarannya. Orang mabuk, orang-orang. Kecuali kalau sengaja mabuk, itu beda lagi. Ya. Sengaja gila. Orang Ya. gila itu diangkat pena. Tapi kalau, iya karena memang pura-pura gila beda lagi. Iya, ngerti maksudnya. Tadi sempat nanya di belakang gitu kan. Ini profesinya Novi sekarang, ini bukan cuma mengorbankan profesi yang lama aja, bahkan cintanya pun harus dikorbankan, Pak Ustadz. Gitu, dia cerita menarik banget. Katanya ditinggalin, ya karena berhubungan dengan profesinya. Ceritain deh, seru nih. Oke, jadi waktu itu kan aku punya pacar Pak Ustadz. Pacaran 5 tahun udah serius banget. Nah, terus terjun awalnya ke yayasan itu, dia masih support. Pas akhirnya aku putusin untuk, oke, aku mau seriusin nih, untuk ngebantu orang benar-benar total. Dan dia tidak support. Dia tidak suka aku membantu total, bersentuhan langsung ya dengan ODGJ, memandikan, terus
mungkin ya ini ya, menurut dia buang-buang waktu yang habis di jalan setiap hari gitu. Dan akhirnya dia mutusin untuk ya udah pilih yang mana. Akhirnya saya pilih tetap fokus. Dan itu pilihan hidup dan luar biasa pilihan Mbak Novi. Kalau dalam bahasa agama, mending kehilangan kamu tapi memberi manfaat yang lebih banyak. Kalau bahasa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mending dapat Allah tapi kehilangan kamu tapi dapat Allah, daripada kehilangan Allah hanya untuk mendapatkan dirimu. Kenapa? Karena ini memberi manfaat yang lebih banyak. Dan hidup saya lebih punya manfaat lebih banyak. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Amin. Masya Allah, saya yakin akan bahasa mendapatkan agamanya yang terbaik. intan suluha yan surkum. Ya. Siapa yang menolong agama Allah, menolong kebaikan, maka Allah pun tidak akan tinggal diam. Ya, Akan ya. diberi yang lebih baik daripada mantanmu dulu. Ya. Nah, terakhir nih mungkin yang perlu disampaikan, harapan atau mungkin apa ya, pengetahuan yang mungkin orang belum tahu tentang ODGJ. Yang Novi pengen orang-orang tuh tahu bahwa ODGJ itu seperti ini loh. Atau mungkin harapan kedepannya Novi seperti apa sih? Harapan aku sih ya untuk semua orang yang nonton tayangan ini, aku selalu nitip pesan untuk selalu jangan lupa untuk membantu sesama umat manusia, termasuk ODGJ yang terlantar di jalan. Mereka apa sih yang dibutuhin? Simple sebenarnya, makanan, minuman, dan tempat tinggal. Gimana cara kita untuk membantu mereka? Bantulah lapor ke dinas sosial. Karena sesuai dengan undang-undang, fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara. Jadi mereka pun mempunyai hak untuk tinggal di tempat yang nyaman, yang nggak kepanasan, nggak kehujanan, karena kan mereka juga punya hak asasi manusia yang sama. Gitu. Jadi jangan pernah diabaikan, jangan pernah tidak pedulikan, karena itu bukan pilihan mereka. Itulah adalah takdir Allah yang mereka hanya menjalaninya. Gitu. Jadi tugas kita nih sebagai manusia yang sehat, diberikan akal pikiran yang baik, wajib membantu para ODGJ yang saat ini sakit dan butuh perhatian kita. Siap. Gitu. Ini ilmu yang banyak, ilmu yang bagus, input yang benar-benar menginspirasi. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari hari ini Pak Ustadz? Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain, nafi'un li ghairihi. Seberapa banyak kita memberi manfaat bagi orang lain, maka setingkat itulah Allah akan menghargai dan meninggikan derajat kita. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat di mata Allah bukan orang yang dihormati, tetapi orang yang bisa menghormati orang lain. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang lain, inamatun soruna, waturzakuna, waturhamuna bidu'afaikum. Allah akan memberikan rezeki, memberkahkan semua kehidupan kita, diberi pertolongan dan kasih sayang Allah kepada siapapun orang yang peduli kepada sesama kita. Insya Allah kita senantiasa dalam kerugian kecuali dalam 4 hal. 1, senantiasa dalam keimanan. 2, tetap beramal baik untuk orang lain. Amalus solihat, bukan soleh. Kalau soleh itu tunggal, solihat itu kontinu dan terus menerus. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Yang ketiga, di dalam kesabaran, karena kadang-kadang menuntut. Kesabaran untuk perjuangan, menuntut pengorbanan. Menghilangkan pacarnya, ditinggal hanya untuk apa? Memberi manfaat bagi orang lain. Dan yang keempat, senantiasa on the track. Senantiasa ala hudallah, senantiasa dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah jaga kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, sehingga surga dunia, surga akhirat akan kita dapatkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Mas Rizal silakan dicicipin kopinya. Ya, Mas. Silakan diminum.